Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi wujubi mahabbatihi ing dalem nerangake kewajiban demen alaihi salatu wassalam, demen maring Nabi alaihi salatu wassalam. Yajib iku wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf apa mahabbat demen maring Nabi alaihi salatu wassalam. Qala dawu sapa Allah taala, Qul ngucapo sira Muhammad ing ngucapo sira ing kana lamun ana. Qul ngucapo sira Muhammad ing kana lamun ana sapa aba hukum pira-pira bapak sira kabeh wa abna hukum lan pira-pira anak sira kabeh wa ikhwanukum lan pira-pira dulur sira kabeh wa azwajukum lan pira-pira bojo sira kabeh wa ashiratukum lan pira-pira keluarga sira kabeh wa amwalun iqtaraftumuha wa amwalun lan pira-pira bondo iqtaraftumuha kang nyuprih sira kabeh ing amwal wa tijaratun lan dagangan tahsyauna kang kuatir sira kabeh kasadaha ing kerugiane tijara wa masakinun tardawna lan pira-pira omah tardawna kang seneng sira kabeh ing omah iku ahabba ilaikum luweh demen ilaikum maring sira kabeh minallahi tinimbang demen maring Allah wa rasulih lan maring rasule Allah wa jihadin lan jihad fisabilihi ing dalem dalane Allah. Fatarabbasu mongko nganti sira kabeh hatta sehingga ya'ti Allah bakal nekani Allah sapa Allah bi amri kelawan putusane Allah. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku la yahdil qaumal fasikin. Iku la yahdi ora nuduhaken sapa Allah al qauma ing kaum al fasikin kang padha fasik kabeh. Surat At-Taubah 24. Ya, langsung saja ini yang namanya kitab An-Nur Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin ini menjelaskan lebih banyak menjelaskan masalah mahabbah, bagaimana kewajiban seorang muslim, seorang mukmin itu mahabbah, menempatkan cinta yang tepat, ya, terutama ya kepada Allah dan kepada Rasul. Nah, di ayat ini dijelaskan bahwasanya ketika seseorang itu lebih menyukai bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, istri-istri mereka, pasangan-pasangan mereka dan keluarga mereka, dan lebih menyukai harta yang selama ini mereka incar dan dagangan yang sangat mereka khawatirkan akan kerugiannya, dan juga tempat atau rumah. Nah, itu lebih mereka sukai daripada mencintai Allah, Rasulnya, dan jihad fisabilillah. Hati-hati, ini diwanti-wanti, hati-hati sampai suatu ketika hatta ya'ti Allahu bi amri. Sampai kapan?
sampai Allah memutuskan. Kapan itu? Ada kalanya waktu meninggal, ada kalanya sebelum meninggal itu sudah kena duluan. Nah, ini wallahu la yahdil qaumal fasikin. Nah, fakafa mongko cukup bihadat tahdid kelawan ikilah ancaman asyadidi kang banget. Apane Hasan wa tahdidan lan meden-meden wa dalalatan lan dalalah wa hujjah lan dadi hujjah ala luzumi mahabbatihi ing atase wajibe mahabbah maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa subuti fardhiha lan tetepe kewajibane mahabbah wa azmi khatariha lan agunge derajate mahabbah wastihqaqihi lan oleh mahabbah ha'i mahabbah laha alaihi salatu wassalam id qad wabbaha wis nganti-nganti Allah Ta'ala sapa Allah Ta'ala min man wong kana kang ono man ing wong kana kang ono apa maluhu bondone bondone man wa ahlu lan keluargane man wa walatulan anak man ahabba ilaihi luwih demen ilahi maring man minallahi tinimbang Allah wa rasulin lan rasule Allah wa au'adahum lan ngancem sapa Allah ing man biqauli kelawan dawuhe Allah kelawan ucapane kelawan dawuhe Allah fatarabbasu nganti-nganti sira kabeh hatta sehingga ya dia bakal nekani sapa Allah bi amri kelawan putusane Allah summa fasaqahum bi qaulihi summa nuli fasaqa masikaken nganggep fasik fasaqa masikaken sapa Allahum ing man bi qauli kelawan pengucape kelawan dawuhe Allah wallahu la yahdil qaumal fasikin wallahu utawi Allah saya Gusti Allah kula yahdi ora nutuhaken sapa Allah al qauma ing kaum al fasikin kang padha fasik kabeh wa a'malahum annahum mimman dhalla wa lam yahdihillah wa a'malalan wa a'lamahum lan maringi weruh Allah sapa Allahum ing man annahum setuhune man miman setengah saking wong dola kang sasar kang padha sesat kang sasar walam yahdihillah lan ora maringi pituduh ing man sapa Allah Gusti Allah. Jadi ini anggapan bahwasanya seseorang yang sampai orang itu meninggal belum bisa menempatkan cinta memporsikan cinta yang benar. Nah, ini dianggap sebagai orang yang fasik. Ya, ancamannya itu sangat ya lumayan. Nah, ancamannya itu lumayan. Ya, jadi orang yang sampai sampai sakaratul maut orang itu belum bisa taubat memproporsikan cinta yang tepat. Nah, ini dicap sebagai orang fasik. Fatarabbasu awas hatta ya'ti Allah bi amri. Nah, karena apa? Biasanya seseorang itu ada kalanya Islam. Orang itu Islam itu ada dua. Islam yang benar-benar emang dapat hidayah dari Allah, dan Islam sebagai seorang muslim yang keturunan. Nah, dua-duanya ini bisa hebat bisa tidak. Ada kalanya yang muslim yang orang Islam yang dapat hidayah terus dia baik dalam keislamannya, itu maka orang itu telah mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Sini nanti dijelaskan
bagaimana yang namanya halawatul iman itu, halawatul iman ya. Manisnya keimanan seseorang. Jadi orang itu bisa merasakan yang namanya manisnya iman. Ada kalanya juga seorang muslim yang terlahir dari orang tua muslim, akan tetapi orang itu tidak bisa menghayati, belum bisa menghayati bagaimana rasanya mempunyai iman yang nikmat itu bagaimana, itu belum bisa. Makanya dalam beberapa kaulnya ulama itu sampai imanul awam, memujiakan imannya orang-orang yang awam itu. Oleh karena itu di sini ditekankan ketika orang tadi belum bisa menempatkan cinta yang benar, mahabbah yang benar, maka dianggap sebagai orang-orang yang fasik. Terus waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, ora sempurna sapa ahadukum, ora sempurna iman sapa ahadukum salah siji sira kabeh, hatta sehingga aku nadadi sapa ingsun ku ahabba luwe temen ilaihi saking ilaihi maring man min waladihi saking anake tinimbang anake man wa walidihi lan tinimbang wong tuane man wan nasi ajmain lan tinimbang sekabehane menungso kabeh, sekabehane menungso. Wa an Anasin radhiyallahu anhu lan riwayat saking sahabat Anas radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salatu wassalam, salatun perkara telu man wong kunna kang ana apa salah fihi ing dalem man wajada mongko bakal nemui sapa man halawatal iman ing manise iman ayyakuna Allah. Sing pertama ayyakuna yen to ana apa Allahu wa rasuluhu lan rasule Allah ahab kula demen ilahi maring man mimma saking barang siwahuma kang sakliyane karone sakliyane Allah lan Rasul. Wa ayyuhibba lan yen to demen sapa man almar'a ing wong la yuhibbuhu illa lillah, la kang ora demeni sapa man hu ing mar'un illa lillah, kejaba demen krana Allah. Wa ayyakroha lan yen to nyengiti sapa man ayyauda yen to balik sapa man fil kufri ing dalam kekufuran kama kaya oleh yakrohu sengit sapa man ayyuk zafa finnari yen to den ayyuk zafa yen to den cemplungaken dan uncalaken finari ing dalam neraka. Seorang mukmin yang sejati itu bagaimana? Seorang mukmin yang sejati yang pertama salah satunya itu mendapat halawatul iman, bisa merasakan manisnya keimanan. Nah, bisa merasakan manisnya keimanan ini hanya bisa didapat oleh orang-orang salah satunya yaitu tadi yang menempatkan rasa cintanya itu secara proporsional ya. Yang pertama Allah, kedua Rasul. Yang pertama Allah dan kedua Rasul dan ila akhirih. Nah, itu. Jadi di sini hadis disebutkan bahwasanya tidak sempurna iman kalian, tidak sempurna keimanan kalian sehingga aku, maksudnya Rasul itu lebih kalian cintai daripada
mencintai anak kalian, orang tua kalian, semua orang. Wa an Anasin, dan riwayat Anas, sahabat Anas, itu meriwayatkan dari Rasul bahwasanya 3 perkara, ketika 3 perkara itu tadi telah sempurna, akan mendapatkan yang akan merasakan manisnya iman. Yang pertama yaitu Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai daripada yang lainnya, daripada orang yang lainnya. Terus juga wa ayyuhibbul dan yang kedua yaitu seseorang yang mencintai seseorang lain, orang yang mencintai orang lain itu karena Allah, berlandaskan karena Allah. Terus yang ketiga, seseorang yang membenci dan khawatir kembali pada kekufuran, sampai khawatir akan dilemparkan ke dalam neraka. Nah, jadi kalau seumpama kita temukan banyak kasus di sini di Indonesia, tidak hanya di Indonesia, di semuanya, di berbagai penjuru itu banyak kita ketemui orang-orang yang gara-gara sampai seumpama ada anaknya meninggal, ada istrinya meninggal, atau ada suaminya meninggal, atau bahkan ada tunangannya atau siapa yang meninggal, atau orang tuanya siapa, sampai orang itu bisa bunuh diri. Nah, itu terjadi kenapa? Itu terjadi karena tidak bisa menempatkan rasa cintanya secara proporsional tadi. Bagaimana menempatkan Allah? Nah, seandainya orang itu bisa menempatkan rasa cintanya secara proporsional, niscaya tidak akan sampai ada namanya gara-gara diputus, gara-gara tidak jadi nikah, gara-gara ditinggal nikah orang lain, gara-gara apa sampai bisa bunuh diri. Nah, itu tidak, dalam Islam itu tidak dikenal. Karena apa? Dalam Islam yang dikenal hanya rasa cinta yang pertama kepada Allah, kedua kepada Rasul, ila akhiri. Nah, itu makanya jangan sampai terutama yang ikut pengajian ini jangan sampai salah dalam menempatkan rasa cinta. Ada kalanya anak yang selama ini kita banggakan selama ini kita banggakan dan kita terlalu mencintainya, sampai karena terbiasa kita istimewakan, akhirnya sampai anak itu tadi melanggar hukum-hukum Allah. Bisa jadi anak itu kelak menjadi, ketika hari kiamat, bisa menjadi musuh paling utama. Begitu juga dengan pasangan, begitu juga dengan keluarga. Nah, keluarga terus diistimewakan sampai orang keluarga itu melanggar aturan-aturan Allah, melanggar hukum-hukum, kita biarkan saja. Nah, ketika kita biarkan saja, nanti di hari kiamat orang itu yang akan menuntut kita. Kenapa dulu kamu tidak mengingatkan saya? Nah, kenapa kamu dulu tidak seperti itu? Makanya sekali lagi, sebagaimana dalam surat Az-Zukhruf, al-akhillau ba'duhum yawma idzin aduwwun illal muttaqun, orang yang saling mencintai ketika itu pada hari kiamat akan menjadi orang yang saling bermusuhan. Karena apa? Rasa cintanya itu tidak berlandaskan karena Allah. Ada kalanya karena kepentingan atau karena apa yang lain, dan itu bertentangan dengan aturan-aturan yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita mencintai keluarga melebihi cintai
cinta kita kepada Allah, jangan sampai mencintai anak, jangan sampai mencintai pasangan melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Nah, kalau belum bisa melaksanakan bagaimana? Kalau belum bisa melaksanakan, ya udah berdoa saja. Berdoa semoga suatu saat sebelum sakaratul maut, sebelum kita meninggal, itu bisa menempatkan cinta yang proporsional. Nah, begitu juga dengan adab kita dengan orang-orang, dengan teman, dengan siapa, itu juga harus cinta karena Allah. Nah, dalam beberapa riwayat juga dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu orang yang berteman atau menganggap saudara itu karena Allah, niscaya di hari kiamat besok akan mendapat naungan. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya yaitu orang yang bersahabat, orang yang saudara, menganggap saudara karena apa? Saudara dari sesama muslim. Oh, ini orang ini muslim, oh, ini semoga persahabatan kita, semoga hubungan persahabatan kita, semoga itu bisa mendapatkan ridhonya Allah. Ketika sahabat saya ini salah, maka saya harus mengingatkan. Ketika sahabat saya ini salah, saya harus mengarahkan. Ketika saudara ini salah, saya harus mengingatkan. Ketika tidak, bagaimana? Ketika tidak, maka itu besok akan dituntut oleh saudara yang salah tadi. Kenapa kamu sebagai saudara saya tidak mengingatkan? Ya, kadang parameter seorang sahabat atau seorang saudara itu bisa kita lihat ketika kita dalam keadaan yang salah. Apakah orang itu mau mengingatkan apa tidak? Apakah orang itu mau memperhatikan apa tidak? Apakah orang itu mau mendoakan apa tidak? Oleh karena itu biasanya dalam tatanan orang yang paling dekat dengan Allah, salah satunya para aulia, itu biasanya itu sering setiap malam itu istighfar. Selain istighfar untuk dirinya, juga istighfar untuk umat Islam yang lain. Karena apa? Ya Allah, saya banyak salah. Nah, orang-orang sekitar saya juga banyak salah. Semua umat Islam yang ada di dunia ini juga banyak salah. Semoga Engkau mengampuni dosanya. Nah, itu termasuk apa? Mencintai karena Allah, mencintai seluruh umat Islam karena Allah. Karena dalam satu riwayat di Musnad Imam Ahmad itu dijelaskan bahwasanya Rasul itu sebelum wafat itu pernah dahulu, hayati wa mamati khairul lakum. Ketika aku hidup dan ketika aku meninggal itu sama baiknya bagimu, bagi kalian. Nah, hayati wa mamati khairul lakum. Terus ketika Allah itu memperlihatkan amal-amal baik kepadaku, amal-amal baik kalian kepadaku, nah, aku akan memuji Allah. Nah, terus ketika Allah memperlihatkan dosa-dosa kalian, amal-amal jelek maksiat kalian kepadaku, aku akan memintakan ampun dosa-dosa kalian kepada Allah. Nah, jadi itu sudah dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu, kenapa kita belum bisa mencintai maksimal kepada Kanjeng Nabi Muhammad? Kenapa? Salah satunya karena kita tidak mengenal Nabi Muhammad. Nah, itu bagaimana para sahabat itu yang awalnya benci bisa jadi orang yang paling loyal kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Karena beliau mengenal secara dekat. Lantas bagaimana dengan kita yang tidak pernah melihat? Ya udah, berarti kita harus baca sirah-sirah, baca riwayat-riwayat bagaimana seperti tadi
dalam Musnad Imam Ahmad. Nah, setiap detik, setiap waktu itu Nabi selalu memintakan ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah. Nah, itulah rahasia kenapa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu menulis kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidir Mursalin, yaitu kewajiban seorang muslim untuk mencintai nabinya. Salah satunya ini tadi. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an annahu satuhuna Umar qala ngendika sapa Umar lin nabi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam, la anta yaktine sira iku ahabbul luwih demen ilayar maring ingsun min kulli syai'in saking tinimbang saben suci-wici illa min nafsi kejaba angin min nafsi saking awak dhewe alati baina jambi alati kang baina ing dalem antarane jambi lambung ingsun. Faqala lahu nabi faqala mongko ngendika lahu maring Umar sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum la yu'mina ora bakal sempurna iman sira kabeh hatta sehingga aku dadi sapa ingsun ahab iku le demen luwih demeni ilahi maring ahad min nafsihi sang tinimbang awak dhewe ne. Faqala mongko ngendika sapa Umar, faqala mongko ngendika sapa Umar walladzi lan demi zat anjala kang mudhunaken sapa alladzi alaika ing atase sira alkitab ing kitab la anta yaktine sira yaktine panjenengan iku habbul luwih demen ilaya maring ingsun min nafsi tinimbang awak dhewe ingsun allati kang baina jambi ing dalem antarane lambung ingsun. Faqala lahun nabi faqala mongko ngendika sapa nabi maring Umar, al-an ing dalam saiki ya Umar, ya Umar ai fi hadzal zaman tegese ing dalam ikilah zaman qad istaqamta ai imanan qad teman-teman istaqamta wis jejeg sira imanan apane imane wa takamalta lan wis sampurna nyempurnaken sira aikonan apane olehe ngeyakinake. Ini riwayat dari Sayyidina Umar. Nah, awalnya itu Sayyidina Umar itu bilang begini ke Nabi, ya Rasul, engkau ini orang yang paling saya cintai, tapi kecuali engkau orang yang paling saya cintai kecuali diri saya sendiri. Jadi Sayyidina Umar itu masih menyukai diri sendiri daripada lebih menyukai dirinya sendiri daripada Rasul. Jadi seakan-akan Rasul ini dijadikan cintanya itu nomor 2. Nah, yang pertama siapa? Diri sendirinya Umar. Nah itu. Akhirnya Rasul menjawab, tidak sempurna iman kalian ketika tidak sempurna imanmu ketika aku dicintai melebihi yang lain, maksudnya melebihi sekian makhluk. Terus layaknya bagaimana? Ya layaknya yang pertama tadi, mencintai Allah, kedua mencintai Rasul. Untuk diri sendiri keberapa? Kesekian. Pertama Allah, ketika kita sudah cinta kepada Allah maka sholatnya akan benar. Ketika kita sudah cinta akan Rasul,
kepada Rasul, maka sholawatnya akan benar. Nah, ketika kita cinta kepada Rasul, niscaya kita akan tahu sunnah-sunnahnya, niscaya kita akan tahu adab-adab yang beliau ajarkan. Nah, ketika cinta Rasul, maka kita akan bisa mengetahui, oh seperti ini etikanya Rasul, oh seperti ini, oh Rasul mengajarkan seperti ini, oh Rasul mengajarkan seperti ini. Nah, oleh karena itu ada riwayat yang menjelaskan ketika Rasul sakaratul maut itu yang dipikirkan bukan saya sakit bukan, tapi ummati. Nah, itu sampai wafat, hatta intaqala ila rafiqil a'la. Nah, itu. Jadi itu umat yang paling dipikirkan Rasul, yaitu umat. Nah, lantas kenapa seakan-akan Rasul ini cinta, jangan sampai Rasul ini cintanya bertepuk sebelah tangan. Rasul sangat ke kita, tapi kita tidak mau membalas. Salah satunya itu tadi, salah satunya dengan mencontoh akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Nah, terus ini Umar bagaimana tadi? Nah, setelah Rasul memperingatkan demikian, setelah Rasul menjawab demikian, akhirnya Sayyidina Umar ini langsung menjawab, walladzi anzala 'alaikal kitaba, demi zat yang Al-Quran diturunkan kepadamu, engkau ini orang yang paling aku sayangi daripada diriku sendiri. Nah, engkau orang yang paling aku sayangi daripada diriku sendiri. Kalau yang pertama tadi, engkau orang yang paling aku sayangi setelah diriku. Nah, jadi diri yang pertama tadi, dirinya Umar itu pertama, baru kedua Rasul. Nah, kan, tapi setelah Rasul tadi jawab gitu, nah, Sayyidina Umar langsung menjawab, engkau orang yang paling aku sayangi, aku cintai daripada diriku sendiri. Nah, seperti itu. Al-ana ya Umar, sekarang Umar, ai fi hadzal zaman qad istaqamta imanan, engkau imanmu telah lurus, imanmu telah lurus wahai Umar, wa takamalta aikonan, dan juga keyakinanmu sudah sempurna. Setelah apa? Setelah berhasil menempatkan cinta yang benar tadi. Nah, itu. Jadi nggak salah ketika dalam keadaan perang sekalipun itu banyak sahabat-sahabat yang rela berani mati hanya untuk menjadi perisai hidupnya Nabi. Beberapa kali itu Nabi itu dalam perang hampir mau kena panah. Nah, terus ada sahabat yang menjadi perisai hidupnya Nabi. Banyak sekali itu. Ya, jangan sampai Nabi ini terluka. Ya, jangan sampai Nabi ini terluka. Nah, itu. Nah, ketika sudah seperti itu, maka imannya sudah sempurna. Ya, tidak hanya iman juga, tapi keyakinannya juga sudah sempurna. Makanya orang-orang yang biasanya minal muqarrabin al auliya wasolihin wal ulama, itu biasanya yaitu tadi berhasil menempatkan cinta yang benar, Nah, itu biasanya, makanya riyadhah yang dilakukan oleh para ulama, salah satunya itu riyadhah puasa. Kenapa? Dengan puasa bisa mengelola emosi, dengan puasa bisa tidak hanya puasa, tapi juga kadang gaya hidupnya itu humul itu tidak ingin dikenal. Terus zuhud. Nah, itu karena apa? Berusaha memendam egonya, berusaha memendam amarahnya, berusaha memendam syahwatnya, berusaha memendam apa-apanya. Itu sampai apa?
Nah, ketika sudah dipendam itu semua perkara-perkara yang negatif itu tadi, perkara-perkara yang buruk tadi udah dipendam semua, maka rasa cinta ini akan bisa tumbuh. Rasa cinta kepada Allah, memprioritaskan Allah daripada yang lain, memprioritaskan Rasulullah daripada yang lain, itu bisa tumbuh. Nah itu tadi, nah, kita bisa mengenal siapa itu ulama-ulama NU. Nah, itu tadi karena beliau-beliau ini bisa sudah selesai dengan diri sendiri, sudah selesai dengan diri sendiri dan akan sudah selesai dengan diri sendirinya itu. Bisyaratun fi sawabi man ahabban nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisyaratun ay bebungah fi sawabi ing dalem nerangake ganjarane man wong ahabba kang demen an nabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawiyan Anasin radhiyallahu anhu anna rajulan setune wong lanang ata ku teka sapa rajul an nabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngucap sapa rajul, mata iku kapan as-saata utawi dina kiamat, tekan dina kiamat ya Rasulullah Rasul. Ya Rasulullah. Qala ngendika sapa Rasul. Nah, seorang sahabat datang kepada Nabi tiba-tiba tanya, kapan hari kiamat itu kapan? Langsung Rasul jawab, ma'adat talaha, apa? Ma'ing opo, ma'ing opo, adat kang wis nyapaken sira laha kiamat. Qala mongko ngucap Rasul, ma'adat laha, ora nyapaken sapa ingsun laha ing kiamat. Min kathiri sholatin, saking akene sholat, wala saumin lan ora poso, ora akene poso, wala sodakonin lan ora sodako, walakin lan tetapine ahab uhibbu demen sapa ingsun Allah ing Allah, wa rasulahu lan rasule Allah. Nah, terus sahabat tadi jawab, saya tidak punya bekal apa-apa yang khusus untuk menyambut hari kiamat, untuk menyambut datangnya hari kiamat. Nah, tapi apa? Tapi saya hanya punya bekal, hanya bekal yang pertama yaitu uhibbullah, saya mencintai Allah, wa rasulahu dan saya mencintai rasulnya Allah. Nah, qala akhirnya Nabi menjawab, anta utawi sira iku ma'aman ahbabta, iku sertane man wong ahbabta kang demen sira. Warrajul fi hadzal hadis, warrajul utawi wong lanang fi hadzal hadis ing dalam ikilah hadis qila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa qila Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa Abu Dzar radhiyallahu anhu wa qila ghairihim. Ya, ada beberapa riwayat. Yang pertama ada beberapa pendapat. Yang pertama itu yang lelaki yang datang tadi itu adalah Umar. Yang dimaksud tadi adalah Umar radhiyallahu anhu. Yang kedua Abu Musa al-Asy'ari dan juga Abu Dzar al-Ghifari. Ya, tapi jangan dianggap sepele, seakan-akan udah santai aja. Aku nurut ajarannya Sayyidina Umar, aku nurut ajarannya Abu Musa, sahabat Abu Musa al-Asy'ari, aku nurut ajarannya Abu Dzar al-Ghifari. Loh, saya tidak tahu sendirilah Sayyidina Umar bagaimana perjuangannya, bagaimana ibadahnya, sampai dalam satu riwayat dijelaskan ketika Sayyidina Umar tertusuk oleh senjata, bisa dicabut. Sayyidina Umar itu bisa dicabut ketika dalam sholat. Betapa khusyuknya sholatnya Sayyidina Umar. Jangan udah aku ikut Sayyidina Umar apa? Uhibbullah wa rasulah. Cinta yang benar itu akan membimbing seseorang kepada energi yang positif. Salah satunya yaitu seperti Sayyidina Umar. Bagaimana sholatnya itu sampai termasuk makom yang tinggi. Bagaimana? Jadi tadi ketika
eh, diserang dengan senjata tajam. Nah, itu Sayyidina Umar dalam keadaan tanpa sholat, ketika di luar sholat itu tidak kuat menahan sakit. Nah, yaudah cabut senjatanya ini yang menusukku ini ketika aku dalam keadaan sholat. Nah, itu. Begitu juga dengan Abu Musa al-Asy'ari, terus Abu Dzar al-Ghifari. Abu Dzar al-Ghifari termasuk sahabat yang sangat zuhud sekali. Wa an Sofwan, riwayat saking Sofwan ibnu Qudamah radhiyallahu anhu, hajartu. Qala ngendika sapa Sofwan, ngucap sapa Sofwan, hajartu hijrah sapa ingsun ilan Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu mongko nekani sapa ingsun hu ing Nabi. Faqultu mongko ngucap sapa ingsun, ya Rasulullah, he Rasulullah, ini setuhune ingsun iku uhibbuka demen sapa ingsun ka ing panjenengan ing sira. Qala mongko ngendika sapa Nabi, almar'u tawi wong iku ma'aman ahabba, iku ma'a sertane man wong ahabba kang demen sapa man ing man. Nah, ini riwayat lain. Nah, jadi seseorang yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan besok ketika hari kiamat, ketika di surga juga itu akan dikumpulkan, dibarengkan dengan orang yang dicintai. Ketika mencintai seorang solihin, seorang ulama, para soleh, nah itu, maka besok juga dikumpulkan dengan orang-orang seperti itu. Nah, ketika kita lebih mencintai siapa, seumpama entah itu artis siapa, nah besok hari kiamat juga dikumpulkan dengan itu. Nah, jadi adalah salah besar ketika kita lebih mengidolakan artis-artis siapa, entah artis Hollywood, entah artis Korea, daripada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena apa? Idola itu juga sama, mencintai juga. Ketika sampai didatangi idola, mesti kan juga sangat berkesan sekali. Nah, itu berarti sampai mencintai idola itu tadi. Makanya jangan sampai mengidolakan orang yang salah. Nah, ketika kita mengidolakan orang yang salah, berarti almar'u ma'aman ahabba. Ya, untung-untung kalau orang yang diidolakan itu bisa masuk surga. Kalau masuk neraka bagaimana? Nah, tuh jadi apa? Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Begitu ya. Orang itu akan dikumpulkan di padang mahsyar ma'aman ahabba, nah, dengan orang-orang yang dicintainya. Nah, itu oleh karena itu ini salah satu bab ganjaran, itu ganjaran bagi orang yang mencintai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya kalau kita mencintai ulama, kita mencintai aulia, kita mencintai para solihin, mari kita ekspresikan kecintaan kita kepada beliau-beliau ini. Jangan sampai kurang diekspresikan. Nah, salah satunya diekspresikan dengan apa? Dengan melakukan amalan-amalan, dengan melakukan sunnah-sunnah, dengan melakukan akhlak-akhlak beliau-beliau ini. Rawiya anna rajulan,
Dan diwetake ana rajulan stone wong ata iku teka sapa rajul Nabi ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, he Rasulullah, la anta yaktine sira iku habbul demen ilaya maring ingsun min ahli tinimbang keluarga ingsun wa malilan bondo ingsun. Wa inni lan stune ingsun iku la azkuruka yaktine eling-eling ingsun ing sira. Ma asbaru ora sabar ingsun hatta ajia sehingga nekani teko ing sapa ingsun. Fa anduru ilaika mongko ningali sapa ingsun ka ilaika maring sira. Fa araftu mongko ngawur sapa ingsun annaka satuhune sira iku idza dakhaltal jannata nalikane mlebu sapa sira al jannata ing surga rufi' tama'an nabiyyin den angkat panjenengan den angkat sira ma'an nabiyyin sertane para nabi. Wa in dakhultaha lan namun mlebu swarga sira lamun mlebu ing swarga sira la araka ora bakal ningali sapa ingsun ka ing sira. Fa anzalallahu mongko mudhunaken ayat sapa Allah Gusti Allah taala. Wa man lan sapane wong yuti illaha kang naati sapa man Allah ing Allah wa rasul lan ing rasul nati ing rasul faulaika mongko utawi mengkono-mengkono ulaika iku ma'alladzina sertane pira-pira wong kang an'ama paring nikmat sapa Allah Gusti Allah alaihim ing atase alladzina minan nabiyina serta saking pira-pira nabi wa siddiqin lan pira-pira siddiq wa syuhada lan pira-pira syuhada wa sholihin lan pira-pira sholihin wa hasunalan bagus ulaika utawi mengkono man alladzina rafiqa kancane apane rafiqa kancane faqara alaihi faqara alaihi faqara mongko maca ha ing ayat alaihi ing atase rajul mongko maca nabi ha ing ayat alaihi ing atase rajul war rajulu fi hadzal hadis lan utawi rajul utawi wong lanang fi hadzal hadis ing dalam ikilah hadis iku Tsauban radhiyallahu anhu maula Rasulillah. Sahabat Tsauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diriwayatkan bahwasanya Tsauban ini sangat mencintai Rasul. Ketika tidak bisa melihat Rasul, Tsauban ini gelisah. Akhirnya, ya Rasul, ketika besok di hari kiamat bagaimana? Besok di hari kiamat engkau akan bersama dengan para nabi, dengan surga, mungkin surga paling tinggi, sedangkan aku sahabat biasa, aku seorang budak, tidak akan bisa melihatmu. Akhirnya Allah menurunkan ayat ini, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, demikian pengajian malam ini, semoga bisa bermanfaat. Ya, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.